Nah, ngomong-ngomong soal lokal nih, Bung, ini apa? Ini kan liga kita jeblok ya. Kita ngomong dengan Oke. komposisi ASEAN aja lah ya, Oke. gitu ya, Bang. Kita pernah gitu ya di bawah Kamboja. Kamboja. Sekarang sih udah naik sih, Oke, sampai oke. sekarang udah naik. Nah, ini gimana menurut Bung Binder? Kok dan seberapa yakin apakah dengan komposisi sekarang asing yang banyak banget? Bung Binder kan every single day Iya. lihat sepak bola Indonesia ya, dari hulu ke Betul. hilir. Apalagi tiap hari berbicara soal Iya. itu. Nah, gimana menurut Bung Binder sepak bola kita, liga kita Oke. spesifik Super League? Kalau soal pemain asing, kalau menurut gua kebanyakan. Kebanyakan. 7 yang bisa mainnya. Iya. 9 yang bisa masuk di SP, kebanyakan. 5 sebenarnya udah oke lah. 5 itu udah paling ideal. Jadi ada ruang juga bagi para pemain lokal kita. Apalagi yang muda-muda nih. Iya. Kasih mereka chance. Karena bagi seorang pemain untuk develop bukan cuma dia berlatih di akademi, tapi dia harus punya jam terbang pertandingan. Jadi dia harus dikasih. Beberapa pemain muda kita itu bisa bermain baik seperti Rizky Ridho. Karena dia dapat kesempatan di klubnya sebelumnya. Marcelino. Sebelumnya kan di Persebaya dia rutin kan dikasih oleh Aji Santoso masih usia berapa? 16 kalau nggak salah udah naik. 17. Udah main di senior. Jadi perlu 7 kalau menurut gue kebanyakan, dan kualitas pemain asingnya nggak seperti sebelumnya. Nggak seperti dulu kualitas pemain. Karena kebanyakan. Jadi ngasal-ngasal aja milihnya. Asal sih enggak, tentu pasti kan klub kan keluarin uang. Nggak mungkin asal kan. Tapi kan nggak semua perform juga. Ada juga contoh seperti Persija. Sebelumnya mereka memainkan fullback kiri asal Brazil. Sekarang Donitri terus yang main. Bagus Donitri mainnya, cetak gol. Betul kan? Artinya kan nggak kalah juga Donitri dengan pemain asing. Betul kan? Witan kemarin masuk gantiin pemain Brazil, bagus mainnya. So nggak harus sebanyak ini 7. Kalau untuk tim yang bermain di ACL atau Challenge League, jangankan 7-9 ya itu beda untuk kepentingan Asia. Seperti yang tadi lu katakan ranking kita jeblok itu karena performa di kompetisi antar klub Asia, bukan karena liganya. Karena itu ranking koefisien itu dibikin. Sekarang dengan Persib formnya bagus, dengan Dewa lolos grup naik kan ranking kita udah di atas, udah nomor 20 kalau nggak salah Asia. Walaupun belum naik banyak. Jadi Di atas Kamboja lah ya. Jadi, Kamboja orang bilang liga bagus, yang enggak juga, enggak bagus-bagus amat. Buktinya top skor Kamboja di sini lagi sulit cetak gol Ramon. Dan satu lagi Adrian kalau nggak salah, Neto itu di Bayangkara. Lagi susah mereka cetak gol di sini. Jadi kalau soal kualitas liga kita gak jelek. Cuman orang kadang-kadang nonton satu pertandingan bilang jelek. Nonton dong pertandingan-pertandingan satu musim. Lihat dong tim-tim yang papan atas main. Borneo FC, Persija, Persib, mereka main bagus. Cuman lagi-lagi kadang-kadang infrastruktur, lapangan yang nggak bagus. Tapi sekarang kan rata-rata lapangan udah bagus kan. Atau cuaca hujan, lapangan tergenang, susah mereka main. Jadi kalau soal ranking liga itu terkait dengan performance di kompetisi antar klub Asia. Kalau Persib lolos fase grup, naik lagi. Final, juara, wah meledak ranking kita kan. Mungkin bisa masuk 15 besar gitu. Ya karena terakhir itu gue yang ingat itu Persipura kan. Persipura sampai semifinal Ya kalau sekarang ya seperti yang di Persib ya di SCL2 gitu. Sampai ini kan terakhir itu kayaknya. Terakhir kita berprestasi di level Asia. Lah menurut Bung Binder, Persipura. Persib bisa sampai level itu nggak? Kalau sekarang gue melihat tim Persib, tim ini punya kemampuan untuk sampai ke final. Final dari ACL 2. Oh, Bung Binder sangat yakin dia punya kemampuan sampai level final? Kalau gue kan mengatakan peluang. Oke. Jadi kalau peluang itu kan masih 50-50. Iya. Ya kan gue kan mengatakan yakin, ini punya peluang. Dengan materi pemain sekarang loh. Dengan pelatih yang sekarang mereka punya. Maka itu tadi gue katakan ini bisa rame kalau Boyan udah melatih timnas. Dia masih menjalankan tugasnya di Persib. Ini masih setengah jalan ini. Belum juga lolos dari fase grup kan. Perlu 1 poin lagi. Dengan materi pemain yang mereka punya, dengan pelatih yang mereka punya. Peluangnya tuh ada untuk ke final. Gue gak mengatakan juara ya. Karena yang gue denger final ketemu timnya Ronaldo katanya. Ya, Wah berat lah lu. Udah ketemu Al Nassr udah berat lah. Bukan cuma Ronaldonya, semua pemain bagus itu di Al Nassr, bintang semua. Sadio Mane. Iya udah jago-jago lah, udah berat. Cuman punya peluang untuk lolos ke final. Gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia ya wajar lah kalau kita mendukung Persib Bandung. Karena kalau mereka bisa lolos ke final, atau Dewa United juga bisa lolos ke final, kan naik ranking liga kita. Akan dikenal, akan masuk di mana-mana. Di FYP masuk lah, ya kan? Akan dikenal soal klub Indonesia yang bisa tembus sampai final. Tapi kalau bagi Persib,
Yang penting lolos fase grup dulu. Karena musim lalu kan mereka gagal di fase grup. Tapi belum terkalahkan kan? Kan tinggal 1 poin ya nyari. 1 point Heeh. yang nanti lawan Lion City Sailors itu minimal runner up lolos. Prediksinya? Seharusnya sih bisa ya lolos minimal sebagai runner up. Karena Lion City Sailors ini lagi goyang kan, lagi kurang baik, gak seperti musim lalu. Tapi gue happy banget loh lihat Persib itu. Sebagai orang yang lahir di Surabaya, lahir di Jawa Timur gitu ya. Nonton sejak kecil juga Persebaya. Dan sekarang lihat Persib di level kayak gini. Apalagi kemarin remontada itu, kaget Gila ya, gitu. ngeri Gila itu. itu. Ngeri itu. Itu happy banget itu. Ya itu karena apa? Karena pelatihnya kan bagus. Pelatihnya tahu dia harus masukin siapa. Ada Malis kan dia masukin. Iya. Dan Cetak pemain 2 lokal, gol. ada pemain lokal yang dimasukin itu. Ya itu yang gue ngomong kan. Pemain-pemain lokal kita kalau diberikan kesempatan bisa Bagus juga. bagus, bisa tunjukin performa terbaik mereka. Iya kan? Tapi ya mereka juga harus bersaing. Jadi begini, pemain lokal kalau mau dapat tempat ya diberikan kesempatan, ya perform your best, udah begitu aja. Ya kalau perform your best kan pelatih lihat pasti dipertahankan di line up. Sama juga di timnas. Dengan adanya banyak pemain diaspora kan tetap ada ruang untuk para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik. Sama kan mereka pemain Indonesia juga kan gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Iya kan? Cuman ya perform nggak gitu. Kalau nggak perform, ya ini kan untuk kepentingan tim, bukan kepentingan individu kan. Belum tentu mereka akan mendapatkan starting lineup gitu, place di starting lineup. Dan memang pelatih harus fair seperti itu. Jadi ada menanyakan kepada gue, bagi pelatih apa yang harus dia jaga? Dia harus jaga 3 huruf. Apa tuh? EGO. Oh, Dia nggak boleh punya ego. Pelatih ya pelatih. Jadi dia nggak boleh like and dislike. Like or dislike lah ya, gak boleh like or dislike. Ya, oh ini pemain, oh ini pas nih untuk taktik gua, masuk sebagai pemain pengganti atau starting lineup. Jadi dia gak boleh punya 3 huruf itu. Nah kalau dia tidak punya ego, kebanyakan pelatih itu berhasil kalau gak punya ego. Tapi kalau dia punya ego, mungkin mau lebih pintar, merasa lebih pintar lagi, padahal tuh pemain lagi perform, ditarik, masukin pemain lain, wah kacau. Gak bisa seperti itu. Gak boleh ada pemain yang favorit. Semua pemain tuh pemain yang favorit. Yaitu untuk kepentingan tim. Maka itu Boyan Hodak kadang-kadang melakukan pergantian pemain yang nih gak salah nih Robby Darwish masuk nih lawan Selama. Iya, betul. Bagus mainnya. Bingung juga nih gak salah di pelatih ini timnya ini lagi ngejar itu. Kalau gak salah lagi ngejar itu pas Robby Darwish masuk, lupa lah gue. Masih kayaknya udah 2-1 lah, lupa lah ya. Gak salah nih masukin Robby Darwish, kan jarang dia main. Bagus Robby Darwishnya main. Ada Malis dia mainkan, memang biasa dimainkan. Jadi ini Boyan Hodak ini memang pelatih yang cerdas lah. Jadi dia yang bisa membawa Persib menjadi tim yang kuat seperti sekarang ya, itu fakta ya. Plus dia juga bisa menjaga ruang ganti kan. Nah, ruang ganti itu paling penting kalau di sepak bola. Kalau Dewa United sendiri peluangnya gimana? Dewa udah lolos kan dari fase grup. Udah lolos. Cuman gue belum lihat ya lawan-lawannya siapa ya. Kalau Dewa kan materi pemainnya bagus, maka itu gue bingung kenapa mereka di liga lagi Drop ya. drop itu. Jago-jago itu. Malahan kan banyak kan prediksi berikut gua bahwa mereka salah satu calon juara kan. Di liga. Musim kemarin Sekarang ini lagi jeblok. Musim kemarin gokil dia. Persib gak bisa menang loh Iya. lawan Dewa. Dan Dewa itu tim paling produktif kalau nggak salah musim lalu. Dan runner up. Ya tapi ini masih di awal ya. We never know. Tahu-tahu nanti dia gas. Mungkin nanti akan ada pemain-pemain baru di putaran kedua.